Oke, menurut Anda siapa sih yang paling ucapan-ucapan seperti apa yang paling bertanggung jawab terhadap demo-demo kemarin? Ya kan nggak ada faktor determinan, itu udah campur-campur kemarin kalau menurut saya. Kan gini, Tapi kalau dari Ade Armando misalnya datang ke sana untuk mendukung agenda mahasiswa. Ya. Ada kelompok lain yang juga setuju dengan agenda mahasiswa. Tapi begitu lihat Ade Armando dipukulin Ade Armandonya. Jadi kemarin itu nggak ada faktor determinan. Sudah campur-campur yang ada kemarin. Jadi kalau statement pun begitu dari pejabat publik yang dianggap penting. Kalau misalnya ketika Caimin ngomong, oke, Caimin penting, tapi mungkin nggak dianggap terlalu dekat dengan presiden. Orang nggak terlalu heboh. maksudnya enggak Tapi begitu Pak Luhut yang bicara, sepakat. iya, bukan Caimin nggak penting, tapi nggak terlalu dekat dengan Sepakat, presiden. Boros. Orang nggak heboh. Kalau yang itu gue sepakat, sebenarnya Ros. dia ingin Orang nggak mengatakan bahwa Caimin mau ngomong apa juga orang nggak nggak dianggap gitu ya. Rocky belum marah-marah yang belum bicara. ketika Pak Rosi Caimin yang dulunya ngomong. bangker. Tapi ketika Pak Luhut yang bicara, semua se-Indonesia bereaksi karena dianggap sangat dekat dengan presiden. Dan dianggap itu suara presiden. Gitu. Ya susah untuk mengabaikan gitu. Oh ini suara saya sendiri gitu. Itu kan susah untuk mengabaikan itu gitu. Anda sama dong seperti Bung Masinton. Jadi Apa? siapa yang paling bertanggung jawab terhadap demo kemarin? Kalau Bung Masinton bilang yang paling bertanggung jawab adalah Pak Luhut. Anda? Nah, kalau buat saya ada semua pihak yang kemudian yang ingin memperpanjang dan yang ingin memperpendek itu juga punya sumbangsi di sana. Ya. Padahal idealnya di tengah-tengah menurut saya tidak ada perubahan. Tidak ada perpanjang, tidak ada Ya. perpendek. Oke. Ade Armando itu kan bukan Ade Armando bukan tubuh Ade Armando yang digebuk. Tapi tubuh politik presiden. Kebetulan Ade Armando itu hanyalah kalimat dari sebuah teks yang bunyinya arogansi kekuasaan. Itu aja. Kalau Kalau bisa saya ini, sorry saya abstrakin lagi ya. Saya nggak bisa rendahkan kalimat saya. Yang digebuk di situ bukan tubuh Ade Armando. Bukan. Tapi tubuh Basser. Representasinya Ade Armando. Siapapun yang ada di situ digebuk gitu. Karena udah terbentuk social text. Bahwa ini orang-orang ini Islamofobi, penjilat presiden segala macam. Itu mau dihapus dengan hukum. Nggak bisa. Dulu Raja Louis XIV bilang, saya ini wakil Tuhan. Mahkota saya nggak mungkin diturunkan oleh rakyat. Lalu rakyat penggal kepalanya tuh. Kriminalkah itu? Bukan kriminal. Memang dia terbunuh secara biologis tuh. Yang kemarin itu bukan peristiwa kriminal. Kita mesti baca itu kalau kita abstraksikan tuh. Kalau sekedar bicara terlepas apapun kebencian Nah, kita ini pada jadi apa pada saya Armando. pertama kali bilang kemarin itu kutuk soal itu. Tapi kita nggak bisa bilang ini kriminal. Ini bukan kriminal. Di belakang itu ada sosial. Apakah ada maling di situ? Bukan. Apakah ada koruptor? Bukan. Tapi memukul itu kriminal. Betul. Tapi yang saya terangkan peristiwa itu bukan peristiwa kriminal. Di dalam hukum pidana itu kriminal karena ada bukti bahwa sasarannya itu. Tapi kita mesti mampu berpikir lebih abstrak dari itu. Di belakang itu ada social tax itu. Saya merasa bahwa 4 orang yang ada bersama saya saat ini sama-sama mengecam, Ya pastilah. mengutuk tindakan Ya, kriminal itu pengeroyokan, jelas. Terus? nyaris menelanjangi seorang Ade Armando itu jauh dari Oke, kalau dia perlakuan- kriminal apa yang dilakukan yang oleh Ade beradab, Armando gitu. sehingga dia ditonjok? Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sama-sama mengecam itu. Jangan sampai apa kebencian sebesar apapun pada seseorang, maka kita membenarkan kekerasan yang dilakukan. Itu dulu, Sepakat. Ya, Bang Rocky. itu mau wisdom dari dulu begitu, tapi itu kan pura-pura kita ngomong begitu kan. Seolah-olah di belakangnya nggak ada political tax, nggak ada social tax, kan itu intinya. Ini dibolak-balik terus nih Rosi. Ini Jaga, yuk, udahlah. nggak nyampe Ini di nggak situ. usah lah. Udahlah dia nggak usah suruh ngomong itu lagi. belum Intinya nyampe, dia Saudara Irman. membenarkan Ya, apa yang perlakuan yang digebukin itu dia membenarkan itu. Sama-sama Udah mengecam diperdebatkan, apa untuk urusannya dengan apa soal yang terjadi pada seorang Ade Armando. Cuman seorang Rocky Gerung ingin lebih mengeksplor mengapa itu bisa terjadi. Jelas. Saya ngerti Ade seorang Demokrat. Saya tahu Ade dari 40 tahun lalu, teman baik saya. Apa saya kurang kenal Ade Armando itu? Jadi yang digebuk kemarin bukan tubuh biologis Ade itu. Kalau kita bikin abstraksi lagi. Secara hukum itu tubuh biologis. Tapi di belakangnya ada social text. Bukankah itu menambah betapa berbahayanya Memang kita berbahaya. sebagai Indonesia? Memang berbahaya. Saya Siapa melihat- yang mesti kita tagih itu? Pada siapa? Sosial media enggak. Presiden gagal mengakrabkan kehidupan warga negara. Itu intinya. Kenapa itu harus dilempar lagi ke presiden? Oke, lempar ke siapa? Muldoko, Luhut, segala macam. Mau lempar ke siapa coba? Pertanyaan saya, mau lempar ke Orang siapa? ini nggak pernah lempar ke siapa-siapa. Tujuannya cuma Jokowi. Oke, lempar ke Semua DPR. kesalahan. Orang korengan, panuan, kurapan juga Jokowi. Kalau dia mah Saya Bukan. nggak usah ditanya lagi. Bentar, Kak Irma. Udahlah itu udah final Lempar itu. ke DPR.
Bung Hasan. Orang korengan aja Jokowi yang salah Gini, menurut dia. kalau menurut saya kalau Yes. kemarin itu memang isinya mahasiswa, Yes. Gak bakal terjadi. Bang Ade sih nggak akan digebukin. Memang. Iya. Karena memang kan Oke. dari video, dari temuan yang memukuli kan memang bukan. Betul. Mahasiswa. Jadi Yang datang itu kan adalah kelompok yang memukuli memang yang dari awal memang benci dengan Ade Armando. kenapa? Kebetulan ya. Bisa diterangkan kenapa Nggak, kan mereka lihat benci Ade Armando? kata-katanya kan yang dianggap itu penista agama. Oke. Kata-kata menista agama, Ade Armando dianggap menista agama, kemudian ketika dipukulin itu pakai kalimat tauhid. Yes. Ini Dan kan laporan dilakukan- terhadap penistaan itu nggak diproses, itu juga social text. Gini, Nggak mesti lengkap. enggak supaya- ini bukan itu nggak diproses itu kan urusan dengan polisi. Ya Ini kan betul, dan itu lihat jadi gini urusannya. konteksnya. Kalau Ade Armando kemarin turun dengan backbone mahasiswa saja, saya yakin kejadian itu tidak akan terjadi. Artinya memang Bang ada kelompok yang berbaur dengan mahasiswa. Ya, emang apa? Ya, yang Ada memang- kelompok itu memang juga dia demo. Kelompok itu dia juga demo. Dia tidak suka dengan Pak Jokowi, malah pengen menurunkan Pak Jokowi. Ngelihat Ade Armando, dalam kepala dia Ade Armando bukan bagian dari gerakan ini, tapi bagian dari menista agama. Karena mereka menganggap video-video Bang Ade selama ini menista agama. Ini kan kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Anda Benar. itu conclusion. Ya, benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Yes. Ini jadi Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snoko Gronye. Jadi kalau Snoko Gronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, itulah. baru Coba kemudian saya mau dianggap tahu sebagai komentar hujatul Rosi Islam. terhadap tuduhan begituan. Oke. Gitu. Nah kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Yang mana? Rocky Saya nggak- pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Yes. Karena lebih hebat daripada Snoko Gronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snoko Gronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Oke, soal apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, itu artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Ya, dan pembelahan yang tidak itu kunjung kita selesai. nggak tahu siapa yang Jadi membuat. menyalahkan itu ke satu orang, Oke. ke Pak Jokowi menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Ya. Oke, Tapi jadi ini kan siapa? pembelahan sosial ini siapa yang memulai? Ya siapa? Iya, Nah mesti jawab. kalau kita merunutnya seperti benang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu Tapi kenapa kita nggak berani? sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya, Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi. Apa Bukan solusinya? mencari perkara. Apa solusinya? Gitu. ya. Kita mengecam apa yang terjadi pada seorang Ade Armando dan kemudian kalau kita ingin mendapatkan lesson learn dari apa yang terjadi, itu ada perpecahan yang tidak juga kunjung selesai. Dan lesson learn itu terjadi di era pemerintahan Presiden SBY, di era Presiden Megawati, di era Presiden Gus Dur. Ya, tidak. Di era Presiden Jokowi terjadi pembelahan itu. Itu yang mesti diucapkan. Pak Jokowi Konklusinya itu begitu dong. Gimana korban coba? pertama dari kecurigaan Islam politik itu Pak Jokowi. Yes. Tahun 2012 itu dia korban pertama. Dan itu Jadi dan menyalahkan itu ke Pak Jokowi itu menurut Ya. saya kalau begitu siapa yang Keliru. salah itu? Ya itu, artinya. ya inilah saya bilang tadi Rosi. Ya, gini kita Pak, kan Bang mencari Rocky, solusi. kan Gini kalau nih. Bung Hasan bilang bagaimana itu ia mencari bisa solusi, dianggap bukan sebagai memprovokasi. bagaimana seorang Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab. Dia orang yang paling menjadi pertama korban sebagai orang dibilang bukan Itu Islam, korban, iya dia korban. PKI. Lalu dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya sebagai kepala negara untuk kasih public address. Tapi itu dia tidak lakukan. Maka dia dikompori aja sama orang-orang yang oke ini apa namanya bagian kader segala macam. Jadi kapasitas presiden nggak ada. Saya nggak salahin dia. Karena dari awal dia nggak punya kapasitas untuk bisa berpikir abstrak. Bung Jos? Ya tentu dari peristiwa Pak Armando kemarin Demikian kami juga. sebagai partai yang terbuka, yang berwarna-warna di situ kami merasa bahwa ini memang ada soal yang serius. Apakah pakai tesnya Pak Rocky atau yang siapapun itu. Tapi Bukan, ini ada bandingin soal. aja. Di zaman lain ada nggak keterbelahan masyarakat?
Ya memang hari-hari ini memang Yes, lebih- hari-hari ini Ya hari-hari beda siapa? lah, kan yang namanya zaman itu kan berubah. Ya, Rosi. tetapi zaman itu begini, berubah, Pak Rogi. nggak bisa kembali ke itu kan belakang. yang dirasa karena apa? Saya melihat balik ya ke Pak, belakang. selain Iya, soal betul, yang kita disebut rasain. Pak Rogi, Balik ke belakang. itu memang dunia media sosial berbeda dari tahun-tahun Kalau yang kita lalu. lihat ya, apa Di yang terjadi- zamannya Gus Dur nggak ada, Bu Mega belum ada media sosial semasif ini. Jadi kesalahan media sosial. Ya, kira-kira itu curiga mulu orangnya. bagian yang Curiga aja bawaan. mempercepat. Jadi media sosial itu mempercepat keadaan yang seperti ini. Oke, dari tapi media itu bukan sosial. menjadi salah satu jawaban. Media sosial akan selalu ada. Ya, justru itu. Nah, tapi Masa bagaimana media sosial? yang cukup membuat saya shock itu adalah ketika terjadi pengeroyokan pada seorang Ade Armando, reaksinya pun terbelah. Dari reaksi yang mengecam hingga reaksi yang menyukuri. Saya mau terangkan itu. Tapi saya terpaksa mesti pakai teori itu. Gak bisa Semoga bisa sekedar dengan keterangan. Hah? Ya. Antropologi politik bangsa ini dalam studi dari Snook-Hogronya sampai Clifford Geertz ada antropologi dendam. Ya kan kalau ngomong begitu. Biar orang Kalau Anda pusing. pernah belajar gitu ya. Biar orang pusing dengernya. Antropologi dendam. Itu istilah, ada istilah itu. Islam disebut sebagai majority with minority mentality itu. Bukunya ada di Wear Time, baca Ibu Irma. Itu pentingnya baca, bukan kerja. Tuh. Jadi kalau pimpinan tidak punya kemampuan abstraksi, dia nggak bisa baca sosial semen bangsa ini apa. Tapi bukankah? Tapi saya heran ya, dendam dia ngaku itu pintar jangan tapi nggak jadi kemudian kita presiden gitu loh. benarkan? Emang kita nggak benar. Melakukan Justru tindakan yang itu. jauh dari keadaban, Gini, Bang jadi Rocky. dosennya Kalau bangga presiden gitu ya, tahu udah merasa bahwa hebat. antropologi bangsa ini adalah dendam, dia mesti cari cara. Tapi dia nggak tahu itu soalnya. Ya cuma dia loh yang paling tahu. Kasih tahu dong Pak Rogi. Kasih tahu sama saya, kapan saya kasih tahu dia? Dia nggak mau. Nah justru itu Dia artinya nggak mau ngasih tahu presiden. Dia Justru maunya itu. ngomporin terus. Nah, biar Indonesia ini kacau. Oke. Nawacita, Hobi dia kacau. buku Nawacita, Revolusi Mental yang kira-kira 200 halaman itu, yang Ibu Irma kemudian jadiin sebagai diktum Presiden Jokowi. Saya ikut di dalam diskusi-diskusi awal untuk memberi perspektif pluralisme itu. Tanya pada mereka yang nyusun Nawacita. Itu teman-teman saya yang nyusun tuh. Dan ada sama sekali nggak paham itu tuh. Kalau saya bongkar kecil-kecil. Lu yang nggak paham. Nawacita itu Lu saya tuh nggak paham. Tapi lu selalu ngomongin orang lain nggak paham. Kembali soal Provokator. tentang Mahadeo Lu mahasiswa merasa dan seperti kemudian orang sekarang kita pintar mau sendiri? bicara tentang apa yang terjadi pada Ade Armando. Oke, bicara sebagai fakta atau kita bicara itu dalam perspektif yang lebih besar soal keterbelahan bangsa. Itu dulu saya mau Ya, tanya. makanya tadi kan saya katakan yang lebih membuat shock adalah respons. Ya, respons itu bisa dari kita yang mengatakan syukurin aja. Kalau itu wah bagus, kalau perlu wow. Itulah. Apakah sudah sedemikian hilangnya rasa kemanusiaan? Saya mulai dari itu ya. Beberapa teman dosen Ade Armando menyayangkan terjadi peristiwa itu. Tapi kemudian dia kasih tambah kalimat tuh. Iya tapi Ade Armando kelebihan sih. Bahkan ada kalimat yang kalau saya edit sedikit. Ya devils in my heart say yes itu. Mana coba saya dong yang ada kalimat Ade Armando itu tolong kasih Jangan saya. itu Kak, nanti beralih lagi topiknya. Oke, yang mau Anda Ini katakan, saya- yang Anda mau katakan di menyesal, tingkat mengecap. intelektual aja orang mendua soal itu. Saya bilang jangan dieksploitasi itu untuk membenarkan kekerasan pada Ade Armando. Saya berkelahi dengan mereka di Ya, situ tuh. ya, Karena saya tahu watak Ade Armando tuh. Itu intinya. ya. Jadi kalau saya mau buka itu dengan keterangan yang panjang lebar itu, nanti orang curiga, kok lu ternyata bela Ade Armando. Tapi kalau saya bilang Ade Armando punya dua tubuh biologi dan tubuh sebagai buzzer. Bedain itu. Kalau Ade Armando bukan buzzer nggak dihajar di situ. Jadi kita bilang, kenapa dihajar? Karena dia dipersepsikan sebagai buzzer. Ade Armando di dalam forum semacam ini beberapa bulan lalu menghina saya, menganggap Saudara Rocky itu ateis karena itu dia nggak punya perspektif tentang kemanusiaan. Bener nggak? Dia Iya. bilang, yes, Di talk show saya. yes. Dan Ya, sekarang tunggu, saya tanya Anda ini bukan bagian Anda. Sekarang saya tanya. Anda, Ada urusan. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh disela. No. Kalau Anda bukan ateis, nggak mungkin Anda bilang bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Itu yang mengakibatkan orang menuduh Anda ateis. Siapa yang bilang kitab suci itu fiksi? Jadi Yuk. apapun kalau Ini kameranya mana nih? kalau itu buzzer, Yes. ya, bukan berarti kan kemudian kebiadaban itu bisa dilampiaskan pada Threshold orang macam-macam. Saya Rosi, di boleh saya- Cokro TV
saya dihina di situ sebagai perampas tanah Sentul. Ade Armando sponsornya di situ, grup itu tuh. Saya nggak anggap itu sebagai threshold itu nggak ada di 4-5 orang yang kepung Ade. Ya udah. Jadi sekarang kenapa yang mereka itu tidak mampu melihat Ade sebagai warga negara yang harus dilindungi otonomi tubuhnya. Dia hilang aja, dia anggap lu bastard dan lu menghina agama gue gitu. Itu sama dengan waktu saya terangkan tadi, waktu Louis 16, Louis 14 dipotong kepalanya, itu adalah kejahatan. Tapi orang bilang, lu bilang lu nggak bisa dipotong kepala lu dan lu adalah raja yang paling lalim dalam sejarah Republik Prancis itu. Jadi kita mesti, itu yang saya sebut, persiapkan satu talk show yang di belakangnya ada konsep intelektual itu. Oke, Bung Hasan. Ya kalau saya melihat begini, ini di luar konteks pemukulan dulu yang pertama. Bang Ade Armando itu Rocky Gerung di kutub yang berbeda. Jadi sama-sama ekstrimnya nih. Kalau memberikan pendapat sama-sama ekstrim. Di sini ekstrim mendukung dan kemudian mungkin keras terhadap kelompok Islam politik. Rocky Gerung sebaliknya. Jadi mereka bisa saja berteman karena sebenarnya satu karakter. Saya melihat responnya kemarin itu 3 lah. Bukan satu karakter, sama pikiran abstraknya, mampu mengabstraksikan soal. Jadi kita naik lagi ke level ya. Yes. Oke, langsung aja. Nah, saya ngelihat responnya ada 3 kemarin. Ada yang langsung mengutuk itu. Tapi ada juga yang bergembira. Terang-terangan bergembiranya, terang-terangan. Dan ada yang meliuk-liuk di tengah. Nah, teman-temannya Bang Rocky ini yang meliuk-liuk di tengah. Saya mengutuk itu, tapi Bukan ya saya teman-teman bisa saya, meliuk-liuk. teman-teman Bang Ade pun meliuk-liuk di tengah. Iya. Yuk, jangan potong-potong kalian. Saya nggak bilang teman-teman saya. Meliuk-liuk di Ade tengah. juga, di dosen juga. Tapi temannya Bang Rocky juga kan? Betul, tapi you jangan sebut. Oke, temannya Bang Rocky dan Bang Ade juga ada yang meliuk-liuk di tengah. Teman-teman dosennya Ade bahkan mendua di situ, bukan Iya. teman-teman saya. Meliuk-liuk, jadi bilang saya tidak setuju kekerasan, tapi ya saya bisa memahami kenapa dia dipukulin. Kalau menurut saya gini, kalaupun ekstrim begini, kalau Bang Rocky ekstrim dibenci oleh misalnya pendukung Jokowi, tapi datang di kerumunan pendukung Jokowi, saya yakin nggak akan digebukin. Oke. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Apa bedanya? Ketika Bang Ade, ya itu mungkin yang disebut oleh Rocky tadi thresholdnya. Di sini sumbunya pendek, di sini yang tebal. You nggak tahu saya berapa kali diusir. Bahkan di undangan resmi pendukung Jokowi saya diusir. Ya mungkin diusir, tapi kalau digebuk sih enggak. Ya belum aja, karena banyak saksi di situ. Sama aja, apa bedanya? Ya mudah-mudahan nggak digebukin. Janganlah. Ya, jangan, mudah-mudahan nggak digebukin. Tapi kalau kayak Ade Armando, kayak Denny Siregar, yang lain muncul di komunitas itu, kelihatan, saya yakin sumbunya nggak nyampe 3 detik itu sudah meledak. Kalau di sini sumbunya panjang. Sekarang harus diterangkan, kenapa yang sana sumbu panjang, kenapa sumbu pendek? Ya sumbu pendek saya nggak tahu kan hujatul Islamnya Bang Rocky. Saya nggak tahu tuh kenapa mereka sumbu. Jadi dia nggak bisa terangkan, dia minta saya terangkan. Anda hujatul Islamnya. Ya, saya terangkan. Kita penting loh tapi bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi begini, pada Rosi. Tapi Islam dari orang Islam. Ade Armando. Kita tidak bisa melihat ini misalnya dengan jurus sapu jagat. Ada satu orang tanggung jawab, kemudian ketika orang itu melaksanakan A, maka semuanya selesai. Ini bukan kunci dengan doa sapu jagat gitu. Banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk kelompok yang sumbunya pendek harus diperbaiki. Mungkin bisa dirangkul, tapi mungkin butuh proses. Butuh panjang. Sama juga kenapa pembicaraannya di era Pak Jokowi terjadi ini. Ya mungkin tumbuh besarnya zaman sebelum Pak Jokowi. Kemudian kekar dan berototnya di zaman Pak Jokowi. Ini kan sebuah proses yang dibiarkan dia berotot? Tidak mungkin tumbuh secara cepat dalam 8 tahun terakhir. Jadi banyak pihak pasti. Jadi kalau ditanya apa rumusnya? Rumusnya hari ini mungkin nggak akan putus di ruangan ini. Tapi saya yakin tidak satu orang yang bertanggung jawab untuk ini. 3-2 orang, mungkin seluruh orang harus bertanggung jawab untuk ini. Ya, kalau banyak pertanyaan, menyayangkan. Kenapa seorang Ade Armando harus ada dalam demo itu? Menyayangkan. Kenapa pertanyaan yang sama juga tidak kita tanyakan, mengapa ada orang-orang seperti itu dalam demo mahasiswa? Sama aja. Sepakat itu. Ya kan? Mengapa ada orang-orang seperti itu bisa ikut berbaur dengan mahasiswa? Dan kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi kemarin, sebenarnya saya cukup sedih. Sedih tidak saja melihat apa yang terjadi pada Bang Ade Armando, tapi sedih melihat bagaimana terbelahnya bangsa ini. Respons terhadap Bang Ade Armando sendiri. Ya itu kesedihan yang manusiawi, tapi kita tidak bisa berhenti pada kesedihan yang sekedar manusiawi. Tetap kita mesti bongkar social tax di belakang itu apa. That's my point. Ya mungkin lain kali kita bongkar suatu saat social tax itu akan ada gunanya ya. Kalau misalnya begini, kita sama-sama menemukan benang merahnya. Kalau sekarang kan dugaan-dugaan dan harapan aja itu social tax itu menurut saya.
Selesaikan secara hukum pasti. Kenapa terjadi pembelahan kata Pak Rocky tadi? Kita semua mengakui karena pasti ada ketidakadilan. Dan Kalau ada ada ketidakadilan berarti Kan ada kezaliman kan? ada kezaliman. Makanya terjadi keterbelahan. Munculkan keadilan di negeri ini. Oleh Aman. siapa yang bertanggung jawab untuk munculkan keadilan? Ya kita semua Iya. bertanggung jawab, Moderat ya. partai-partai. Gitu. Sebenarnya Ya kan itu memang dan harus diakui. Iya, apa? Diakui bahwa penegakan hukum ini perlu selalu diperkuat. Ya, Untuk itu apa? semua Untuk ada. keadilan. yang bagian terakhir ini adalah pelajaran penting apa yang terjadi pada Ade Armando. Betul harus diusut dengan tuntas dan bagaimana kemudian pembelahan ini tidak lagi menjadi sebuah persekusi di mana perbedaan pendapat itu tetap harus dijamin dengan ruang yang aman. Apa yang terjadi pada seorang Ade Armando kan memberikan bahwa tidak ada ruang aman bagi kebebasan berekspresi. Bung Hasan. Jadi kalau dulu Nelson Mandela itu dipenjara 27 tahun. Begitu dia bebas, dia maafkan kulit putih yang memenjarakan dia. Begitu dia menang jadi presiden, mantan presiden sebelumnya diminta jadi penasihat dia. Menjadi anggota dari kabinet dia. Ade Armando mungkin bisa memaafkan pemukulnya, nggak menuntut nanti misalnya, walaupun itu deliknya bukan delik Ya, kedua, bukan. tapi bisa memaafkan. Buat saya di sana justru simbolnya bisa kelihatan. Kak Irma bisa salaman dengan Rocky Gerung misalnya, bisa cara ini, buat saya itu memulainya dari yang kecil-kecil. Jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Bang Hasan, Iya, iya, kalau saya urusan saya kayak politik gitu itu aja. nggak merubah silaturahim. Iya, betul. Saya nggak mau itu. Ya. Jadi walaupun saya sama Fadli misalnya sering berargumentasi, Fadli itu ya saya sahabatan. Orang kita sering WA-WA-an, nggak ada urusan itu. Ya maksud saya Kak Irma, banyak hal yang mungkin bisa dimulai dari yang kecil-kecil sehingga kemudian ketika itu banyak jadi sesuatu yang besar. Ya, Jadi sepakat. jangan sampai kita berpikir yang besar-besar dari diri kecil kita, dari diri kita yang kecil aja nggak selesai soal yang kecil. Oke, Bung Rocky. Coba tanya, siapa yang ada di sekeliling Pak Jokowi yang ngerti social sciences, yang belajar humanities itu, yang bisa kasih nasihat tuh, yang punya otak buat di sekeliling itu nggak ada. Yang adalah proposal bisnis semua kan? Kan itu intinya tuh. Sehingga Pak Jokowi tidak di-brief dengan satu cara berpikir yang filosofis, yang ada semacam abstraksi gitu kan. Jadi Pak Jokowi juga kosakatanya terbatas. Kami Pancasila, apa itu begitu kan? Saya akan gebuk, ngapain itu? Saya Uber, apa? Jadi pemimpin itu, dia disebut pemimpin kalau dia punya visi itu. Nah visi itu datang dari kapasitas otak. Itu Oke, kalau kita kembali pelajaran penting tentang apa yang terjadi pada Ade Armando. ya memang itu yang terjadi. Karena itu Ade Armando, tadi saya sebutin, dia digebuk oleh big data. Big data itu adalah kebodohan istana. Dia digebuk oleh kebodohan istana, itu. Yes. Enggak, dia digebuk oleh orang yang benci dia. Ya memang Oke. benci dia karena big datanya nggak mau dibuka. Kak Irma. Kalaupun nggak ada big data, Ade Armando datang, kelihatan di tempat umum oleh orang itu tetap akan Tidak, kalau big data itu udah dibuka dan Luhut bilang ini bohong dan Luhut bilang ini pesanan presiden, orang nggak akan kebencian itu persekusi. sudah jauh ada sebelum ada big data itu. Betul. dikeluarkan. Dan itu bukan itu poinnya. Jadi poinnya tetap ada big data dalam bentuk abstraksi apa. Islamofobi juga itu big data. Udahlah Bang Oke, Hasan, ya. nggak usah diperdebat. Jadi, Dialah yang paling benar itu. Poin-poin aja. itu. Nah saya Udah. dulu pernah Udah, Rosi. kasih solusi pada teman-teman yang masuk KSP, penasihat presiden. Coba bikin satu forum sore hari itu, undang semua orang di situ, wartawan pinter, jurnalis pinter, intelektual, supaya Pak Jokowi itu di brief. Sehingga kalau dia keluar ada kalimat itu. Oke, ya. Ini yang keluar adalah bunyi-bunyian, itu intinya. Ya kan tidak setiap presiden memiliki talenta berkomunikasi. Justru itu. Bisa juga dia Perbaiki talentanya dalam memutuskan sesuatu dengan cepat. Ya, Ya. memutuskan cepat dengan akibat bangsa terbelah.